Baik, siap ya belajar. Walaupun sekarang tanggal berapa sih hari ini? 13. Kalau sudah tanggal 13 Januari terus bilang tahun baru, kok gak enak ya? Nah, masalahnya begini, sebetulnya diadakan awal, tapi karena semua sama-sama sibuk, bisanya cuma hari. Tapi buat saya, ya, di dalam Tuhan, serius, buat saya ini tiap hari itu tahun baru. Betul tidak? Oh, sekarang bayangkan, apa yang terjadi di hidup setiap kita kalau setiap hari itu tahun baru? Sukacita, apalagi ya cepat yang lain mikir. Ada hal yang baru, apalagi kalau tiap hari itu tahun baru, nggak cuma setahun sekali tahun baru itu. Amin, tiap hari. Baru ada harapan baru. Itu yang luar biasa. Kenapa? Karena Papa yang bilang. Coba buka Ratapan 3 ayat 23. Ayat itu yang saya pegang. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Nah, ayat ini yang saya pegang. Buat saya tiap hari itu tahun baru. Karena selalu baru tiap pagi. Besar setiamu, itu luar biasa. Maka itu para psikolog itu menentukan bahwa tanda orang stres nggak usah dideteksi dengan apa itu cek kesehatan ini, cek itu, nggak usah. Psikolog berkata untuk menandai kita ini stres atau tidak, lihat cara bangun pagi. Orang stres itu malas bangun. Loh, betul tidak? Orang stres itu maunya malam terus. Orang stres itu nggak suka tanggal 1. Iya atau tidak? Kenapa orang stres nggak suka tanggal 1? Bayar kok menengahnya. Betul tidak? Mesti bayar lagi. Nah, kalau tiap pagi Papa kita berjanji selalu baru, maka tiap hari itu tahun baru. Dan itu menyenangkan sekali. Bahkan semua kita yang tahu firman ini justru selalu mengharapkan, oh nggak cepat pagi ya, oh nggak cepat pagi. Karena kita menunggu, mau ada apa lagi setelah ini. Loh, betul tidak? Nah, maka itu jujur. Siapa yang sudah sekian hari ini malas bangun pagi, nah itu stres. Nggak ada semangat, nggak ada gairah. Kalau saya mau semangat terus. Mau jam berapa saya tidur, mau berapa jam saya tidur, saya tetap segar kalau bangun. Sebab saya tunggu Papa saya buat apa yang baru hari ini. Maka itu segar terus. Dan ini luar biasa. Orang-orang ngikuti saya berjalan, bingung betul. Nah, inilah cara yang luar biasa. Oke, saya cuma cerita ya, jangan supaya tahu bagaimana hidup ini indah sekali. Hampir sebulan lebih dikit ya, kami suami istri ada di Eropa. Dari tanggal 6 November kami berangkat, baru pulang lagi tanggal 18 Desember sampai Jakarta. Sebulan lebih, bukannya hampir 1 bulan setengah. Saya landing tanggal 18 Desember itu jam 8 lewat malam. Enggak, saya bawa barang begitu banyak karena titipan. Saya bongkar barang itu sampai 1:30 baru beres. Kenapa? Sebab 19 pagi saya mesti ke Makassar untuk pelayanan ke Makassar. Jadi saya nggak mau nanti orang-orang titip barang itu bingung. Oke, saya pisahin semuanya. Sampai 2 anak saya itu bingung, Pak, ini kenapa jadi begitu banyak? Sudah lah, pokoknya bersyukur. Saya itu hidupnya senang direpoti orang. Nggak ada yang ngamen. Nah, jarang tuh orang hidup mau direpotin orang. Kalau saya suka direpotin orang. Kenapa? Saya bisa belajar hal-hal yang luar biasa. 19 sampai Makassar pelayanan, 20 pagi saya harus terbang ke Manado. Dari Manado langsung ke Tondano. Ada seminar dan Natal di Tondano. Tanggal 22, 23 saya ke Talaut, ke kampung-kampung di Talaut. Kalau ada orang tahu Talaut, ya kalau nggak tahu lihat di Google di mana. Saya ke Melongwane, ke Lirung, ke Moronge, ke Sere, keliling kampung-kampung. Dalam 2 hari itu 5 kampung saya layani.
naik speedboat juga, naik mobil, ada yang jalan kaki. 24 saya balik ke Manado. Saya ketemu seorang anak muda yang mengalami buta total karena kecelakaan. Dan anak muda ini sudah berkali-kali membunuh diri. Dia lulusan Amerika. Nah, saya nggak kenal dia. Dari temannya saya dengar, waktu itu, jadi gini, dia pulang dari pelayanan nih, naik mobil ada orang gede, naik mobil kecil. Tiba-tiba dari arah depan, dia lihat ada motor kencang sekali. Ya dia berhenti dong. Belum sadar betul, tiba-tiba motor itu nabrak mobilnya, naik ke kapnya, melesek kapnya, pecah dari depan, lepas 2 bola matanya. Shock. Ternyata itu polisi mabuk, dua-dua mati di atas mobil itu. Nah, saya nggak kenal. Setelah 3 bulan, dia ke Singapura. Di Singapura nggak bisa ngapa-ngapain, hanya buat titanium untuk dahi depan. Dan ini yang mengerikan. Pecahan-pecahan tulang tengkoraknya dan pecahan-pecahan kaca mobil itu dikeluarkan dari 2 lubang matanya itu. Bukan orang kaya. Akhirnya 2 rumah orang kaya dijual untuk kaya gitu. Nah, saya dengar itu, kok Roh Kudus bilang kamu datang ke Singapura. Saya datang 2 hari, saya nungguin dia. Saya kenalkan, nama saya Pendeta Daniel. Saya begini, ingat loh, kamu masih punya harapan, jangan putus asa. Berat buat saya ngomong seperti itu, berat. Enggak ngalami kok, enak aja tinggal ngomong, betul. Tapi 2 hari itu, jadi sepanjang hari saya nemani dia di kamar rumah sakit, hanya untuk meyakinkan masih ada harapan, jangan takut. Setelah balik, nah saya janji, saya mau ajak kamu keliling untuk kamu saksikan kalahkan si iblis. Tapi kamu harus tinggal di Jakarta, saya bilang, supaya nanti kalau saya ajak kamu lebih gampang. Nggak mungkin kamu tinggal di daerah Minasa Selatan sini, gimana caranya ngajak-ngajak? Nah, tapi saya bingung di Jakarta tinggal di mana. November kemarin, yaitu kami ke Eropa itu karena ke Israel. Nah, dia telepon saya, dia pakai telepon yang bisa suara. Jadi kan tidak bisa nulis, nggak ada matanya kok. Dia bilang, saya siap Januari ini ikut. Ah, puji Tuhan kalau begitu. Saya ngomong puji Tuhan, tapi saya mikir tinggal di mana? Oke? Nah, di sebelah kami duduk itu ada pendeta. Orang Pondok Gede Jakarta. Dia cuma nguping. Kata Roh Kudus gerakan. Kami punya apartemen kosong 2 kamar di Green Pramuka. Mendengar cerita tadi, pakai tempat itu. Oh iya. Nah, tadi pagi waktu perjalanan dari mana ini Java Paragon ke sini, orangnya telepon, kunci bisa diambil gratis. Saya pakai tanda tangan di atas materai, boleh pinjam 2 tahun. Bayangkan Tuhan itu. Nanti 19 ini dia akan datang ke Jakarta untuk tinggal. Nah, saya cari anak saya 1, saya panggil dari Biak untuk nemani. Nah, jadi tanggal 24 Desember itu pertama kali ketemu lagi setelah dari rumah sakit. Nah, orang tuanya ragu-ragu, apa sanggup saya nuntun orang buta? Nah, saya praktekkan. Begitu tiba, saudara, karena saya sudah sering jalan dengan orang buta, yang pertama saya harus tunjukkan adalah toilet nomor 1. Saya tuntun dia ke toilet, ya tempat kami nginap. Nah, saya tanya, kamu mau pegang pakai kaki atau pakai tangan? Karena ada orang nggak mau pegang toilet itu pakai tangan. Pakai kaki toh? Ya oke. Kalau pakai kaki, saya angkat kakinya, saya pegangkan, nginjak. Nah, ini klosetnya. Terus lihat ini sebelah sini gayungnya, saya tunjukkan. Habis itu kami makan. Nah, namanya orang buta harus tunjukkan, tangannya dipegang. Ini gelas sebelah sini. Nah, kamu mau pakai tangan atau pakai sendok? Saya harus tanya dulu. Saya pakai sendok, oke. Saya pegangkan, kamu pegang sendoknya, terus saya pegang. Ini ayam sebelah sini, ini ikan. Nah, orang tuanya melihat cara saya. Tiba-tiba mamanya yang nangis. Dia bilang, Pak Daniel kok bisa setelaten itu? Saya bilang, saya sudah biasa melayani orang apa saja. Selama saya hidup ini, saudara, Tuhan beri kesempatan 4 kali
saya memberangkatkan orang kena HIV/AIDS untuk meninggal. Yang terakhir itu di Makassar, saya tungguin sampai dia berangkat. Udah ya, Tuhan saya ngampuni kamu. 4 kali. Dan saya nggak takut dengan orang sakit AIDS. Kita percaya kalau hidup kita benar, Tuhan pasti jagain. Keluarganya sukacita. Saya sampai les, saya tungguin. Saya bilang dalam nama Yesus, Tuhan ngampuni kamu, Tuhan memulihkan kamu. Saya pegang tangan. Nah, dengan peristiwa itu orang tuanya rela membiarkan anaknya ikut saya. Karena mereka tahu bagaimana cara saya nunjukin semuanya itu. Berarti, nah tanggal 25 saya pulang ke Nabire. Sibuk 25, 26, 27, 28 keliling. 29 saya ke Biak. 30 Desember saya ke Kediri. Ada retreat di Kediri. Tanggal 1 Januari malam dari Surabaya saya pulang ke Papua lagi. Keliling lagi di Papua. Sampai tanggal 8 kemarin ini saya ke Semarang. 8 atau 9? 9 maaf, saya 9 ke Semarang. Tanggal 10 saya ke Balikpapan. 11 kemarin saya ada di Jakarta. 12 kemarin ada di sini. Sampai pagi ini. Nanti siang kami akan balik ke Jakarta lagi. Sebab besok jam 7 ada pelayanan di Bekasi. Selesai, siangnya kami ke Subang. Subang, Seninnya ke Bandung. Bayangkan. Hebat kan? Oh, ya sudah ya. Terus tanggal 16 pagi kami pulang kembali ke Nabire. Karena ada pelayanan di Makassar 19 malam, kami terbang malam. Nanti 19 saya akan terbang ke Singapura karena diundang ke sana. Tanggal 22 malam saya ke Australia. 27 sampai di Jakarta lagi. Ayo. Saudara kalau dengar ini gimana kira-kira? Lu cepat jawab. Kelihatan saya capek? Enggak. Saya tuh nggak pernah jet lag keliling kemana saja. Karena ayat ini selalu baru tiap pagi. Satu-satunya orang di ruangan ini, kalau nyapa saya, kalau WA saya selalu bilang Happy New Year. Orangnya ada di sana. Karena saya pernah sharing dengan dia, betul ya, tiap hari itu Happy New Year. Maka itu walaupun saya tanggal 13, itu 13 lupa. Tetap tahun baru. Nah, memang ada jalan. Oke, sekarang kita belajar. Ada satu hal yang orang itu lupa. Karena ini hal kecil, kita anggap sepele. Ayo kalau saya tanya, menurut saudara, apa hal yang paling penting dalam hidup ini? Jawab, nggak usah ragu-ragu. Keselamatan terlalu rohani, yang umum saja. Tapi betul, keselamatan. Tanpa itu kita akan neraka semua, betul. Tapi bukan itu. Saya anggap aja umum. Kesehatan, betul. Apalagi menyenangkan hati Tuhan, lumayan rohani juga. Duit, nah itu jujur itu jujur. Yang lain pura-pura semua. Saudara sombong betul. Betul tidak? Jangan munafik. Duit itu, tapi bukan itu yang kita mau bahas. Betul? Duit itu perlu, tapi jangan sampai ribut gara-gara duit. Goblok betul. Ribut gara-gara duit. Oke? Yang paling penting dalam hidup ini adalah kata menabung. Nah, seringkali orang salah. Ayo saya tanya. Begitu kita mendengar kata menabung, muncul apa di benak kita? Duit, wajar. Nah, di tahun baru ini kita tidak berkata duit soal menabung. Tidak. Satu, kebahagiaan, kesehatan, ketenangan, ya, dan apalagi saya nggak bisa sebut satu-satu. Itu ternyata harus ditabung sejak kita masih anak-anak. Pasti banyak yang bingung. Ngerti nggak maksudnya? Saya ulangi. Kesehatan, kebahagiaan, ya, ketenangan, rasa cukup, apa saja yang diperlukan dalam hidup itu harus ditabung sejak kita masih anak. Saya beri contoh, kesehatan. Maaf, jangan ada yang marah kalau saya ngomong ini. Kalau umur orang itu sudah kepala 4,
dan dia baru sadar mikir hidup sehat, telat atau tidak? Telat. Sangat terlambat. Nah, Alkitab itu mengajar. Kitab Amsal contohnya, kita nggak usah buka karena kita sudah tahu. Hidup dan mati dikuasai lidah. Itu bukan cuma hal omongan, nanti kita akan bahas. Tapi begini loh sekarang, saya pakai istilah Surabaya karena kita lagi di Surabaya. Ternyata penyebab utama orang sakit, catat ya, penyebab pertama orang sakit itu gara-gara cangkem geragas. Jawab betul tidak? Nah itu. Jadi hidup dan mati dikuasai lidah, betul-betul itu. Kalau kita mulutnya tidak rakus, hidup itu pasti sehat. Nah, tidak rakus jangan dimulai umur 40. Wis merotol kabeh jerone kira. Ngerti kata itu? Sudah rusak semua ini di dalam kalau 40 baru mikir. Maka itu sejak kecil nabunglah hidup sehat. Dimulai dari rumah, dari papa mama yang didik anak-anak. Itu nabung loh buat saya, betul tidak? Dari kecil ajarin nabung hidup sehat. Istri saya punya istilah bagus. Jangan tubuh ini jadi tong sampah. Itu kalimat bagus, betul tidak? Jadi kelihatan makanan seenak apapun, mikir itu sampah atau bukan. Kalau itu sampah, walaupun gratis coba pelok. Setuju? Walaupun gratis jangan dimakan. Kalau itu sampah. Ini yang kita harus jaga baik-baik. Kami pelayanan di Nabire, ada salah satu self support kami untuk membantu pelayanan. Kami punya rumah makan namanya Saripuri. Nah, waktu 20 Desember lalu Presiden Jokowi ke Nabire, ternyata untuk makan siang restoran pesat ini yang dipilih. Dan saya mau cerita bukan soal itu. Wih, diteliti 3 hari sebelumnya. Sudah datang tim untuk meriksa semua makanan yang mau dimasak. Nah, kenapa? Karena ini presiden, harus dijaga kesehatannya, nggak boleh sembarangan. Itu sampai semua tim kami bilang, senang saya senang, tapi stres 3 hari ini. Yang bagian dapur, bagian diperiksa semuanya, mereka tegang betul. Oke, nah hidup sehat itu dari muda, nyicil. Nah, jadi yang sudah umur 40 lebih baru dengar sekarang, saya bilang telat enggak. Ajari yang muda-muda. Ojo geragas oleh aku gitu. Setuju? Jaga hidup ini. Nah, Alkitab itu buku kesehatan yang luar biasa, betul tidak? Musa 3.500 tahun yang lalu sudah diperintah oleh Yahweh Tuhan. Tulis apa yang boleh manusia makan dan apa yang nggak boleh dimakan. Itu jelas. Maka itu buku kesehatan pertama di dunia, bukan di dokter, bukan di rumah sakit, tapi di Alkitab kita. Amin kan, ini dahsyat sekali. Itu luar biasa. Alkitab adalah literatur tertua. Nah, ini nabung soal kebahagiaan tadi. Alkitab adalah literatur tertua di dunia yang pernah menuliskan bahwa obat yang manjur adalah hati yang gembira. Tidak ada tulisan siapa saja yang pernah ditemukan oleh manusia kecuali Papa kita di surga yang menulis berapa ribu tahun yang lalu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka itu sejak masih kecil nabunglah hidup bahagia. Itu serius. Anak-anak jangan dibuat stres. Saya marah pada orang tua kalau bertengkar di depan anak-anak, itu kejam sekali. Dunia anak adalah dunia main, betul? Ya, jawab ya atau tidak? Anak-anak itu dunianya cuma main, pokoknya taunya main. Anak-anak nggak tahu yang lain-lain. Maka itu jahat kalau papa mama melibatkan anak-anak di dunia orang tua, kejam sekali.
Kalau saudara pernah dengar istilah HAM anak, ya, hak asasi untuk anak-anak. Di Indonesia ada lembaga itu, apa namanya, Komnas, ya, Komite Nasional Perlindungan Anak, tahu ya? Itu baru dibentuk belum lama, akhir tahun 90. Konvensi Jenewa untuk PBB buat hak anak itu baru tahun 60-an. Itu PBB. Indonesia baru ngadopsi 30 tahun kemudian. Tapi Tuhan Yesus adalah orang pertama di dunia. Catat, Tuhan Yesus adalah orang pertama di dunia yang mengatakan, barang siapa di antara yang dewasa ini menyesatkan salah satu dari yang paling kecil ini, lebih baik dia dikalungi batu gilangan yang beratnya minimal 20 kilo, terus suruh ngapakan? Buang ke laut. Jadi Alkitab ini literatur tertua yang melindungi hak anak, dan itu tertulis dan ditulis Tuhan Yesus. Bayangkan, jauh sebelum ada orang ngomong apa-apa, Tuhan Yesus ngomong duluan. Maka itu Presiden Jokowi adalah Presiden RI yang pertama yang memberikan undang-undang para perusak anak langsung dikebiri. Pertama kali. Karena itu jahat sekali. Anak-anak kalau dirusak itu ngeri sekali. Maka itu supaya hidup Tuhan nanti dewasa itu bahagia, dari kecil jangan anak-anak dibuat stres. Oh, gak ada yang nangis itu papa. Yang belum menikah nanti kalau menikah dengar, jangan dibuat stres. Maka itu saya diberikan hikmat oleh Tuhan. Papa mama, bertengkar gak bisa kita hindari sebagai suami istri, gak bisa. Betul tidak? Tapi tahan diri, jangan di depan anak. Nah, Tuhan beri saya hikmat untuk menolong banyak keluarga. Jadi kalau papa mama harus bertengkar, harus. Karena boleh kok. Dalam Efesus 4 ayat 26, marah itu disuruh, marahlah. Karena enak bukan? Tapi hanya untuk suami istri. Jadi yang belum menikah tidak boleh marah. Kalau mau marah, menikah dulu. Loh, betul itu Efesus 4 ayat 26. Coba buka ayatnya. Ada bahasa Inggrisnya nggak di PowerPoint? Ayo. Coba yang bisa bahasa Mandarin, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Jawa, bahasa Madura, Alkitab ada semua bahasa-bahasa. Alkitab adalah satu-satunya buku yang sudah diterjemahkan ke hampir 4.000 bahasa. Tidak ada buku manapun di dunia yang sampai 1.000 aja nggak ada. Alkitab ini hampir 4.000 bahasa dunia. Maka itu buku ini luar biasa. Nah, di dalam semua terjemahan ada bahasa Inggris nggak? Di PowerPoint? PowerPoint yang mana sih? Yang pegang laptop mana? Halo? Pegang laptop? Oh, ada orang nggak? Oh, ada nggak bahasa Inggris? Oke, nah ini Indonesia dulu. Apabila kamu, nah berarti boleh nggak? Disuruh nggak marah itu? Lo jawab iya atau tidak? Apabila kamu menjadi marah boleh, tapi jangan berbuat dosa. Kapan marah nggak berdosa? Kalau selesai pada sebelum matahari terbenam. Nah, bahasa Inggrisnya ada nggak? Nah, lihat tuh. Ini terjemahan King James agak lama. Be ye angry. Kalau terjemahan baru, be angry. Disuruh marah. Jadi suami istri boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Marah yang tidak berdosa adalah ketika sudah berdamai sebelum matahari terbenam. Ini hebat sekali. Nah, biasanya kan marah malam karena dikumpul di rumah. Nah, itu nggak boleh, tunggu besok. Seharian boleh marah. Nah, saya tanya apa gimana? Nah, ada 3 tempat kita harus milih. Ya, ada 3 tempat kita harus milih untuk marah. 1, carilah kuburan. Lu serius? Maka itu kalau cari rumah dekat kuburan, kalau marah langsung melangkah ke sebelah. Berteriak-teriaklah di situ, penghuninya nggak dengar. Betul, sudah ribut. Kedua, cari taman. Nah, ini daerah Menyar Kertorejo ada beberapa taman, bukan? Teriak-teriaklah di situ. Nomor 3, carilah pantai. Oke, jadi kalau rumahnya
jauh dari 3 tempat ini, ngempet, marah, cari mobil berat. Ini Tuhan tuh ngajar luar biasa. Pokoknya jangan masukkan anak-anak ke dunia kita. Jahat itu. Setuju gak saya ngomongnya? Biar mereka main terus. Begitu matahari terbenam, kita berdamai. Nah, banyak keluarga tidak menabung kebahagiaan. Bahasa Indonesia lagi, ayat 27 Efesus 4. Apa yang terjadi? Ini ada apa Sabtu? Kamis malam, kami di Jakarta ada pertemuan, bukan gereja, tapi ini masalah bisnis air, ya. Ada alat taruh dari Israel. Tapi saya diminta untuk menyampaikan firman tentang air. Jadi kaget juga orang-orangnya dia. Cukup banyak yang baru tahu. Ternyata di Alkitab itu ngomong air itu banyak sekali tentang air. Hebat sekali. Nah, tahu saya ini lihat seseorang. Tapi saya kaget, masa dia? Ini orang binaragawan, keren. Sudah hampir 6 tahun saya nggak ketemu. Ketika saya ragu-ragu, belum sempat sadar, istrinya muncul. Loh, berarti betul. Hei, kamu? Ya, Kodel pasti bingung. Iya. Kenapa? Saya kena kanker usus stadium 2B. Dan dokter bilang umur saya sudah tinggal sekian. Nah ini, karena nggak jaga makanan, yang suka hobi makan daging hati-hati. Apalagi dibakar-bakar, itu sumber kanker usus yang suka berburu sate, kurangi. Lo sih lo sudah guyu di kandang lo guyu. Serius. Karena Alkitab berkata bahwa tubuh kita, gigi dan usus kita itu bukan karnivora, bukan pemakan daging. Maka itu kita nggak mampu menghancurkan sampai hancur. Betul-betul kayak, kamu jadi kayak begini. Nah, lagi saling nabung ya, yang masih muda-muda dengar. Yang sudah umur sekian baru tahu, nggak usah menyesal. Masih banyak waktu kita cerita ke banyak orang. Enggak. Oke, kebahagiaan ditabung. Nah, begitu suami istri tidak berdamai setelah matahari terbenam. Ayo baca sama-sama firman berikutnya. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu memberi kesempatan kepada iblis. Jadi begini Papa Mama, kalau kita bertengkar dan sudah matahari terbenam belum berdamai, berarti malam itu kita ngundang iblis nginap di rumah kita. Ya, boleh tertawa, tapi ini firman. Tidak ada manusia siapapun yang pernah berkata seperti ini kecuali Tuhan kita. Nah, ini logikanya. Kalau kita terima tamu, ngajak orang nginap, besok paginya masa bilang gini, sarapan kalau dewi ya. Kamu cari sendiri sarapannya, pergi kemana? Ayo, sebaik-baiknya teman baik itu. Cepat jawab. Kira-kira perasaannya bagaimana? Kaget, cek medit konrek. Itu udah jawabannya. Terlalu betul kan? Kami ini tamu, sarapan cari sendiri. Nah, ini dulu kita. Jadi kalau iblis kita undang nginap di rumah, mereka perlu sarapan. Dan lauk pauk iblis adalah anak-anak kita. Catat itu. Maka itu, Papa Mama suka bertengkar, anaknya pasti kayak setan semua. Kok kaget maaf? Belum betul nggak? Papa Mama jadi bertengkar, anaknya kan jadi kayak setan. Sebab itu makanan setan. Catat ini baik. Maka itu saudara, berdamai itu penting. Kalau sejak kecil anak-anak kita sudah terbiasa bahagia. Nah, untuk bahagia itu gampang. Anak-anak belajar dari Papa Mama. Ketika anak-anak melihat Papa Mama suka mengampuni, anak-anak akan belajar mengampuni. Betul? Nah, kalau anak-anak belajar mengampuni, hidupnya akan bahagia.
Karena selama hidup akan banyak orang menyakiti. Nah di situ anak belajar, papa mama kok jangan ampuni kok. Ngerti ya? Oh ada banyak hal saya bisa ajarkan ini. Tapi ini penting. Lagi sekalian sudah terlambat. Kenapa kemarin aku dengar ini? Kenapa gerejaku nggak ngajar itu? Hari ini kita belajar. Kalau kita sudah gagal, ajarkan ke anak-anak kita yang sudah punya anak dari jadi cucu kita. Ingat ya, mama papa gagal didik kamu. Tapi untuk cucu-cucu jangan didik kayak begitu. Papa mama salah. Maafkan. Jadi menabung kesehatan, nabung kebahagiaan itu sejak kecil. Bahagiakan itu. Maaf, bahkan sejak dalam kandungan. Maaf, pasti ada yang pernah tahu. Selama istri mengandung, tapi papa mama gak harmonis, atau entah si papa kelakuannya kayak apa, sehingga si istri yang sedang mengandung sakit hati sama suaminya. Saudara pernah tahu nggak? Anak yang dalam kandungan yang belum tahu bapaknya, begitu lahir digendong aja nggak mau oleh papanya. Saya pernah buat research ke kira-kira hampir 200 keluarga yang anaknya nggak suka bapaknya, kan aneh. Ternyata hasil riset saya adalah ketika anak ini dalam kandungan, kelakuan bapaknya menyakiti mamanya. Nah itu orang Jawa bilang tumus. Pernah dengar kata tumus bahasa Jawa dulu? Diserap perasaan mama sebahagia apa, sekecewa apa, sekhawatir apa, sesakit hati apa, setakut apa anak dalam kandungan menyerap semua. Tahun 78 bulan Januari saya mendapat ini. Maaf kebetulan keluarga itu ada itu Tekno dan Maria. Masih ingat Arya lahir? Nah ini keluarga pertama yang saya buat percobaan tahun 78. Arya lahir tahun berapa? 88. Nah jadi setelah itu saya buat pertama, jaga anak itu. Jadi sejak dalam kandungan harus dijaga. Nah akhirnya saya buat riset, hasilnya mengagetkan. Jadi ketika mama hamil dan si suami buat masalah, maka timbul kebencian. Anaknya bisa ikut benci pada nggak tahu apa. Satu kali saya pernah kasus ini, sudah punya kasus ini. Sampai anak ini nangis. Dia manggil saya opa. Sampai saya kaget. Terus saya tanya ke mama papanya, kalian tahu nggak kasus ini? Tahu? Kenapa nggak bilang? Suatu hari tanpa sengaja, anak ini dengar saya khotbah tentang masalah dalam kandungan. Pas itu ibadah remaja. Terus dia bilang sambil nangis, opa harus nolong saya dengan papa. Loh kenapa? Apa yang opa ajarkan di salah? Maksudmu? Saya tuh nggak tahu pak, sampai hari ini. Waktu itu umurnya 14 tahun. Saya tuh nggak suka papa. Jadi itu buat saya itu menderita. Loh kok aneh? Saya tuh berapa kali nginep di rumahnya. Loh kalau opa nginep di rumahmu kalian bisa. Justru itu saya tuh nutupi. Tapi saya nggak bisa. Loh papa mama tahu nggak? Tahu. Bahkan papa itu berkali-kali minta maaf ke saya. Tapi kenapa nggak bisa? Contoh apa ya? Saya pernah waktu masih kecil, saya lagi tidur. Terus papa itu masuk, saya terbangun. Saya bisa mulai kaget. Dan saya tuh refleks, pak keluar. Hah sampai gitu? Iya. Wah nggak beres. Akhirnya saya ketemu papa mamanya. Saya tanya, tahu nggak? Nggak tahu kami. Masa sih kamu nggak ingat? Waktu masih kecil kamu pernah ngapain? Enggak. Coba tanya, saya tanya, betul loh pak. Saya nggak pernah dicubit papa aja, nggak pernah dipukul, nggak pernah. Lalu kenapa? Nah, karena Roh Kudus yang ngajar saya, coba kembali ke masa kandungan. Kebongkar. Waktu hamil anak ini mamanya, usia kandungan 2 bulan, catat. Si papa dapat promosi oleh perusahaannya untuk training di Jerman 6 bulan demi karirnya. Di satu pihak bangga dong, karena kalau sampai di training di Jerman berarti kan naik posisinya.
Tapi tanpa sadar si istri ini cemburu. Kalau aku 2 bulan sekarang, 6 bulan baru balik, kan sudah dekat lahir. Nah selama 6 bulan ini kalau ada apa-apa gimana? Kamu mau enak-enak. Tapi si istri nggak nyampaikan ke suami kalau dia tuh nggak rela. Cuma disimpan saja dalam hati. Kagetlah suami. Karena sudah terjadi hampir 15 tahun. Kenapa kamu nggak pernah cerita? Seandainya waktu itu kamu tahu begitu, aku tahu hatimu itu, aku batalkan. Saudara bayangkan, hanya batin. Kenapa kamu tinggalkan aku lagi hamil? Tapi padahal secara sadar, istri ini setuju, suaminya di training. Ini kan menaikkan income keluarga. Tapi anak itu merasa mamanya nggak suka apa-apa. Kagetlah si anak. Hari itu ada perdamaian yang luar biasa. Ya, yang pertama salah, mamanya ngaku salah, maafkan aku. Nggak ngerti kalau ini efeknya sampai separah ini. Maka itu Alkitab itu luar biasa. Bicara menabung, ingat nggak cuma uang, apa saja. Amin. Apa saja dalam hidup ini. Ngerti ya? Jadi ini yang kita perlu pegang baik-baik. Karena kebenaran ini semua orang harus tahu dalam hidup ini. Nah sambil saudara mendengar ini, coba mikir baik-baik. Apa yang aku tabung? Maaf. Hal kedua, setiap kali kita mendengar kata menabung, muncul apa? Ayo. Kayak gak pernah nabung ya. Bunga. Ini saya bunga. Tidak ada tabungan yang tidak ada bunganya. Jadi Bu Linda bukan bunga lestari apa kemarin? Maaf ya. Ngerti? Bukan cuma uang yang akan berbunga kalau kita tabur. Kita tabung. Ngeri. Ketika Roh Kudus bukakan ini saya sampai tahu. Saudara nabung kebencian, bunganya itu kanker. Lu betul tidak? Saudara nabung kekecewaan, bunganya adalah stres. Ngerti nggak kata bunga? Kan pasti berlipat ganda jadinya. Maka itu jangan main-main dengan kata tabungan. Itu gak cuma uang. Untuk apa saja. Maka itu kenapa hanya Alkitab. Oke Taufik, untung kamu sudah sampai. Macetnya di mana tadi? Oke, jadi nanti kalau kamu ngantar kami ke bandara harus cari jalan lain. Ya mama tadi papa dapat berita dari Garuda harus check-in 3 jam sebelumnya, kaget kok lama sekali. Ya saya telepon anak saya di Garuda. Kenapa ini Garuda beritahu papa nak? Suruh check-in 3 jam sebelumnya. Mungkin karena macet. Ayo coba cari madu Taufik. Mana kamu duduk? Ini Fik, sini, belakangnya mama sih. Ini anak kami yang masih muslim ini. Duduk sini. Saya lanjutkan supaya kita tahu. Ini belakang mata, kamu angkat tas papa. Supaya kita tahu bahwa menabung itu enggak hanya uang, tapi banyak hal. Hanya Alkitab satu-satunya buku ya, yang bicara banyak tentang hati. Kenapa? Karena semua orang yang menabung, yang bukan uangnya, itu nyimpannya di mana? Di hati. Maka itu ini tabungan. Untuk itu Papa kita berfirman, Amsal 4 ayat 23. Kenapa ada firman sebagus ini? Karena bicara apa isi hati kita. Udah? Amsal 4 23. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Jagalah. Oke. Stop. Jangan, kalau saya minta baca, kata ganti orang harus ke kita, orang pertama. Jagalah hatiku. Oke, 1, 2, 3. Jagalah hatiku dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar
Aliran-aliran itu satu aliran. Pautan besar kehidupan saja. Dari situ. Dari mana? Dari tabungan kita. Apa laman katanya kehidupan? Kematian. Nah ini dia. Tabungan-tabungan yang jahat, yang kotor, dan sejenisnya. Pasti yang keluar itu kematian. Jangan main-main. Kata kematian di situ hal, baik mati secara jasmani. Kalau hatinya kotor terus, orang itu pasti sering sakit. Betul tidak, saudara? Kotor. Tapi kalau hatinya bersih karena dijaga, yang keluar apa? Belum baca. Yang keluar apa? Kehidupan. Maka itu hati-hati. Maaf, jangan tersinggung. Hati-hati, mantu perempuan dengan mama mertua, hati-hati. Kok tertawa kenapa? Karena setan sering bekerja di area ini. Betul tidak? Tolong ya, yang belum jadi mama mertua, tapi suatu hari jadi mama mertua. Halo? Jangan kita wariskan yang salah mantu kita berikut. Ini konsep penting. Saudara, setelah kita belajar Amsal 4:23, ternyata setan itu paling mudah untuk mengotori hati kita. Betul tidak? Dan mungkin paling mudah. Hari sebentar, tanggal 10 itu hari apa? 10 kemarin. Rabu, saya di Semarang. Saya diundang oleh Gereja Metodis Indonesia Jemaat Jireh di daerah Tanah Mas. Saya itu nggak baca baik, ditulis ibadat tulip. Ya tulip itu bunga saya tahu, cuma saya itu nggak tanya. Tapi begitu masuk, loh, ternyata lansia, orang tua-tua. Terus saya tanya apa ditanya, lalu tulip itu apa? Oh ini gembala senior kami memberi nama. Maksudnya dengar, tua-tua, lincah dan periang. Oh itu tulip namanya. Aduh, saya tertawa, tulip. Saya bilang, saya ini sudah keliling banyak gereja, tapi untuk lansia baru kali namanya tulip ini apa? Terus saya bilang, berarti semua kita sering lompat-lompat dong, kan lincah. Nah, saudara, dalam ibadah itu salah satu yang saya ngajar. Saudara tahu tidak? Ada penyakit orang tua yang paling banyak menguasai semua orang tua. Apa itu? Bukan kok pikun. Enggak. Ayo, apa? Susah tidur. Nggak, betul tidak? Orang tua itu makin banyak umurnya, makin susah tidur. Dan itu wajar. Sebab yang tua-tua nggak perlu banyak tidur. Nah, ini sebagai istilah orang Jawa. Kenapa dalam filosofi Jawa ada pesan, kalau sudah tua banyak prihatin. Betul tidak? Apa sih bahasa Indonesia prihatin itu ya? Tolong saya. Prihatin itu mawas diri, terima kasih. Kalau sudah tua tuh banyak mawas diri. Jadi kalau susah tidur itu nikmati. Nah tapi masalahnya, penyebab terbesar orang tua susah tidur sebab tabungannya kakean. Loh, betul nggak? Tabungannya terlalu banyak. Maaf ya, jangan tersinggung. Saya sudah tua kok. Habis umur saya sudah kepala 6 lebih, kan sudah tua. Nah sebentar lagi kalau saya naik kendaraan apa-apa dapat konsesi saya. Terus masuk lansia. Nah, apa tabungan orang tua? Begini, maka yang belum tua mikir, bisa ingat kan? Orang tua kalau ngomong pasti ingat dulu ya, dulu. Betul, itu orang tua. Nah, dulu waktu saya masih muda kan masih banyak orang tua yang Holland spreker. Oh, for the Allah, apa sih orang for the Allah? Ada yang ngerti bahasa Belanda?
Oh itu sebelum perang. Kalau ngomong begitu orang tua itu dulu. Nah, ketika makin tua umur kita, dengan sendirinya tabungan tambah terus. Kok nggak ada yang ngamen sih? Loh ya atau tidak? Karena dari waktu ke waktu, peristiwa demi peristiwa datang terus, kan numpuk terus itu. Disimpan. Nah, gara-gara suka dulu, makanya itu susah merem. Pokoknya sebelum makan siang sekarang kosongkan tabungan ini. Enggak, amin. Termasuk duitmu. Apa? Loh benar loh saudara. Saya mau beritahu, orang kaya atau orang miskin yang susah mati? Cepetan ya. Ayo, yang susah mati atau orang kaya atau orang miskin? Ini masalah tabungan. Cepetan, orang kaya. Saya ingin jawabannya mayoritas dulu. Orang kaya atau orang miskin yang susah mati? Nah, kenapa orang kaya susah mati? Kepikiran, apa sih dipikirin? Begini, supaya cepet-cepetnya, supaya cepet. Bukan, engkau galonnya apa? Engkau sih Haji, engkau sih. Begini, maaf saya. Maaf ya, jangan ada yang marah. Kalau si suami yang sudah dibilang gak ada harapan, dan umurnya itu ya saya naikkan dikit lah, 60-an. Yang dipikiri begini, sing jadi gantiku untuk istriku enak, karek terus lo. Lu betul tidak? Lu jatuh tidak terjawab. Enak dia, tinggal nerusin kekayaanku. Aku yang setengah mati. Walaupun mungkin si suami sempat pesan, ma atau yang atau skat, orang Belanda, janji ya kalau aku mati dulu jangan kawin lagi. Iya. Ya harus mati mau so ngerti. Maaf. Lo betul atau tidak? Mati itu orang kaya itu susah mati. Sekarang saya balik. Nah itu dia. Kalau yang mau mati istri duluan, itu pasti yang kira gini. Tiap kali diranjang dia noleh. Siapa sih nunggu iya? Siapa nempat ini nanti? Terus istri mikir, wih berlianku, kainku dipakai dia nanti. Lu ya atau tidak? Maka itu kalau orang miskin langsung sudah nggak dipikir apa-apa. Maka itu kenapa Tuhan Yesus ngomong orang kaya susah masuk surga? Ya kabotan dunia tadi itu. Oke, kalau yang mau mati barengan misalnya, pasti mikir enak mantu-mantu kok ya. Lo betul tidak? Oh, karek leha-leha iku. Sudah tinggal enak-enak aja. Ini loh susahnya jadi orang kaya. Maka itu cuma pengen sogir, susah mati. Halo, maka itu habiskan tabungan termasuk uang. Kawannya amin. Jadi tabungan itu semua loh saudara, amin. Ayo, amin. Oh iya. Oh oke, Brian itu cucu saya. Makasih Brian. Anak kecil bisa nyaut. Maka itu tabunglah kebenaran. Simpen yang baik supaya hati kita enggak kotor. Karena celaka, kematian akan terpancar di hidup kita. Jadi hidup itu harus apa adanya. Maaf ya, maaf. Sekarang sih sudah nggak kayak zaman dulu. Dulu tuh saya masih kecil, kalau saya diajak baik itu oleh mama saya, oleh emak saya ke rumah family, maaf jangan marah ini. Saya tuh heran lihat orang-orang tua itu. Kalau jalan pasti bunyi kerincing. Saya tuh lihat bunyi ini apa sih? Ingat, gembol nopo. Kunci. Betul tidak? Nah, makanya terus tua jangan bawain kunci kemana-mana. Kayak sipir penjara saja.
Betul nggak? Orang tua itu begitu loh, semua dikunciin. Loh, betul ya? Itu karena kakek tabungannya. Semuanya disimpan, kebanyakan tabungan. Hidup nggak bisa bebas. Dan yang repot kok sudah pikun, semua dituduh mencuri. Betul nggak? Dari pembantu, ponakan, cucu, ipar. Loh, iya itu tidak cepat jawab, iya enggak? Pernah ketemu orang tua seperti itu? Kasihan sekali. Angger ada tamu bilang, kamu buka lemariku ya, kamu nyuri ya. Maka itu kalau tua jangan kayak gitulah. Mau nggak apa dulu? Benar loh saudara. Nah kita yuk di tahun baru ini kita hidup yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Tabunglah yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Supaya semua orang yang dekat kita itu dapat berkat yang luar biasa. Amin. Jadi tahu arti tabungan itu banyak, nggak cuma uang. Dan jangan lupa setiap tabungan pasti ada bunganya. Jangan lupa. Celakalah kita kalau tabungan kita kepahitan, kebencian, dendam. Wih, ngeri sekali. Bunganya itu akan merusak hidup kita. Oke. Yeremia pasal 17 ayat 9. Yeremia 17 ayat yang ke-9 masih bicara tabungan kita ya. Betapa apa? Liciknya apa? Nah, ini tempat tabungan. Licik hati itu. Apa kata lain licik? Nah, cepat, apa kata lain licik? Cepatkanlah. Kata lainnya licik itu apa? Culas. Oke, bukan. Ada lagi. Cepat beri saya kata lain. Licik. Iri, bukan. Pengecut, bukan. Ulo, iya. Lihai, bukan. Enggak tulus. Licik itu enggak tulus. Ada yang disembunyikan. Betul? Enggak tulus. Ini yang ngeri. Tadi waktu kami dijemput salah satu anak kami untuk ke sini menyapa Tarjo ini, terus anak saya itu cerita. Ya, terus saya bilang soal motivasi hidup. Di dunia ini tidak ada seorang pun manusia yang bisa tahu isi hati manusia lain. Saya berkata betul atau salah? Betul ya? Maka itu kenapa banyak masalah dalam suami istri, karena kita nggak saling tahu isi hati pasangan kita. Kenapa di pengadilan tidak pernah bisa sekali ngadili selesai dan perlu berulang-ulang sampai datangan banyak saksi? Karena tidak ada hakim yang bisa baca hati orang ini. Kalau Tuhan memberikan kekuasaan buat hakim itu bisa baca hati orang, pengadilan cuma sekali selesai. Betul? Maka itu hakim yang adil itu cuma Tuhan kita, nggak ada yang lain. Jadi isi hati kita yang tahu cuma kita dengan Tuhan. Nah ini ayatnya. Betapa liciknya hati. Lebih, ayo baca lebih. Licik daripada segala sesuatu yang paling licik. Itu artinya hatinya sudah membatu, sudah keras, nggak bisa ditekuk, sombong, nggak pernah salah. Kalau ditegur pasti bilang aku ini benar. Maka itu orangnya suka emosi karena dia merasa tidak pernah salah. Aku ini benar terus. Nah itu repot. Maka itu 1 Yohanes berkata, pendusta itu adalah ketika orang itu enggak sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Ini orang paling sombong. Kita ketemu dengan orang enggak pernah ngaku salah, repot sudah. Betul tidak? Mau diapakan aja aku enggak salah ya sudah. Maka itu dengar ini baik-baik. Jangan sampai hati kita membatu, enggak bisa ditekuk, ngotot. Setan akan bekerja di hidup orang. Kalau sampai hatinya sudah membatu, itu namanya tabungannya, depositonya nggak bisa dicairkan, dibekukan. Ngeri sekali. Begitu periksa hati.
Nah, satu kali waktu saya di pertemuan anak-anak remaja, saya diskusi tentang hati. Karena supaya anak-anak stop bullying gitu ya, ayo. Ada saya tanya, Om, apa sih Om lebih licik daripada yang paling licik? Ayo, saya nggak pernah mikirin juga. Ayo. Sambil dia tanya, saya minta Roh Kudus beri saya jawaban. Langsung keluar jawabannya begini. Siapa pernah tahu belut? Yang masih hidup, bukan yang sudah digoreng. Licin tidak? Nah, itu licik. Nah, lebih licik dari yang paling licik itu belut kecemplung oli. Bisa bayangkan, merucut terus. Belut kecemplung oli. Nah, itulah hati manusia. Betul, itu hati manusia, licik, enggak jujur, enggak tulus. Maka itu ayo kita jaga pusat tabungan ini, apa isinya. Amin. Jam biru sih, tak delok jam. Lo masih pagi. Baru jam 8 lebih. Loh, jam mana? Saya pakai jam Turki. Si Turki masih jam 8 lebih, masih pagi. Oke, nah ini dia rahasianya. Jangan ada yang salah yang kita tabung di pusat tabungan ini. Amin, yaitu hati. Ayat 10, Yeremia 17. Saya suka ayat ini. Nongkat, Papa kita itu hebat. Udah, ayo baca sama-sama. Kalimat pertama saya 1, 2, 3. Aku Yahweh yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan isi tabungannya. Saya ganti. Ya, baca. Membalas kepada setiap orang setimpal dengan isi tabungannya. Dahsyat firman. Maka itu satu-satunya yang membuat Tuhan marah, bukan pada orang berdosa. Masih ingat Tuhan Yesus marah pada siapa? Kalau kita baca Injil Matius, cepetan. Pada orang munafik. Wih, Tuhan marah, dia ganas. Kalau saudara baca Matius 23 contohnya, saya tuh gak percaya. Awal-awal saya belajar, masa Tuhan Yesus setajam ini? Setiap kalimat didahului dengan kata celakalah kamu, celakalah kamu. Enak nggak mendengar orang ngomong celakalah kamu? Dia ngomong sebegitu. Tapi Tuhan Yesus ngomong itu kepada siapa? Orang munafik. Gini loh masalahnya. Tuhan yang paling tahu isi hati kita. Kok Tuhan mau bujui? Loh, betul tidak? Kalau kita sudah tahu orang itu kelakuannya, terus manis-manis di depan kita, mentolong bu apa no? Lu coba mentolong bu apa no orang kayak begitu? Siram air mendidih. Betul enggak? Sudah tahu begitu pura-pura lagi. Nah, itu Tuhan kita. Maka itu dia tidak pernah marah pada orang berdosa. Dia hanya marah pada orang munafik. Karena jangan bohongin Tuhan. Ini loh salah satu sifat Bapa kita. Dia penguji hati, penyelidik. Penyelidik hati, penguji batin. Wih, ngeri sekali. Jadi hanya dia yang tahu apa isi tabungan kita. Maka itu sebelum lewat hari-hari berikut di tahun ini, mumpung masih sebut tahun baru, ayo hari ini semua cuci tabungannya. Oh, gak amin. Kosongin, termasuk duit. Lupa lagi lupa lagi. Pura-pura budek lagi. Kosongkan semuanya supaya Tuhan ganti yang baru. Caranya, yuk kayak nawang Ci, langsung. Itu cara ngosongin tabungan. Susah. Ada yang jujur. Caranya ya kosong, bagi-bagiin nggak apa-apa. Supaya tidurnya nyenyak. Haleluya. Maka itu ingat, kenapa Tuhan Yesus bilang orang kaya susah masuk surga. Banyak orang nggak sadar kalau dia itu bisa mati. Coba kalau tiba-tiba mati, terus duitnya diapain? Betul nggak? Rugi sekali selama hidup nggak dipakai untuk menjadi berkat buat orang.
Pak yang jalan tuh HP-nya senternya nyala itu Pak. Pak senternya nyala itu HP-nya. Ngerti ya? Kosongkan tabungan ini. Amin. Yang pahit-pahit, yang jelek-jelek, kosongkan semua. Nah saya akhiri. Tahun baru harus dengan hati yang baru. Ada satu bekal yang penting untuk tahun baru ini, supaya Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita, yaitu kebaikan Tuhan. Amin. Celakalah hidup ini kalau tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan. Ngeri loh saudara. Orang rajin berdoa boleh, orang rajin puasa silakan, orang aktif pelayanan banyak, maaf, belum tentu hatinya tulus. Lo jawab dia atau tidak? Nah ini bahaya. Maka itu mengapa seringkali ada kekacauan dalam pekerjaan Tuhan? Ya karena ada orang-orang gak tulus di sini. Coba lihat ayat ini terus saya akhiri. Jadi Tuhan Yahweh akan membalas setimpal dengan isi tabungan kita. Jangan lupa itu. Oke? Selanjutnya Yakobus 3 ayat 16. Nah, maka itu kalau ada peristiwa apa saja, ada keributan, ada apa saja, pasti gara-gara dua hal ini. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan egois. Aku, pokoknya aku, jangan ganggu aku, pokoknya aku jangan dikutik, aku jangan disentuh, aku. Pasti ada. Dan nah, maka itu mulai hari ini kalau dalam keluarga ada kekacauan, ada segala macam perbuatan jahat, di dalam gereja ada kekacauan, ada segala macam perbuatan jahat, dalam perusahaan, dalam komunitas, dalam arisan, dalam kumpulan apa saja, ada segala macam kejahatan dan kekacauan, pasti ada yang iri hati dan ada yang egois di tempat ini. Setan bekerja. Hebat ya firman ini, gampang dimengerti. Dalam pertemanan persahabatan ribut kalau ada dua hal ini, selalu begitu. Coba kalau nggak ada dua-dua, hidup itu enak loh saudara. Hidup itu tenang. Jangan khawatir, apa-apa jangan khawatir. Khawatir itu merusak. Khawatir nggak cuma duit loh. Nah banyak orang salah. Khawatir nggak cuma duit. Khawatir nanti orang itu ngomong apa. Sering nggak? Nah ini orang egois. Ketika kita mengkhawatirkan, nanti kamu tuh diejek orang, kamu tuh dihina orang, nanti orang tuh nyalakan kamu. Untuk apa kita khawatir untuk hal seperti itu? Nah di situ timbul kekacauan. Nah itu orang sombong. Kalau kita nggak sombong, ya kalau nggak salah, ngapain takut diomongin orang? Betul tidak? Yang jahat itu begini, orang itu ngeributin seseorang karena nggak pakai duit seenaknya, padahal dia nggak pernah ngasih duit. Sering nggak orang seperti itu? Lo jawab sering tidak? Nah itu dia, lo nggak ngasih duit kok ngeributin orang pakai duit. Ya sayang toh. Ya ngapain kamu sayang dia nggak sayang duitnya kok? Kamu yang pusing. Ya nanti orang ngomong apa? Nah itu kembali orang ngomong apa? Saudara hari ini dengar, di mana ada iri hati dan di mana ada keegoisan, setan ada di situ. Renungkan itu baik. Ngerti ya? Mau tabungan ini dikeluarkan juga? Tabungan kesombongan, tabungan egois, tabungan iri hati, buang. Nah ini ayat terakhir, habis ini pasti makan. Kasihan mas mbak-mbaknya sudah berdiri terus ini tadi. Sabar ya mas mbak, bentar gimana? Oke, ayat terakhir ini. Mazmur 73 ayat 1. Jadi ayo mulai hari ini, inilah bekal untuk tahun baru. Saya suka sekali melihat ayat ini. Mazmur 73 ayat 1. Udah? 1, 2, 3. Sesungguhnya Yahweh itu baik bagi kita. Jangan mereka dong. Bagi kita yang bagaimana? Yang tulus hati dan bersih hatinya.
Maka itu kalau ada di antara saudara sempat berkata gini, aku ini kurang apa sih di hadapan Tuhan? Doa puasa rajin, doa malam rajin, doa pagi rajin. Ya kapan kerjanya nek doa terus? Aku ini pelayanan luar biasa. Tapi kenapa sepertinya Tuhan tidak baik kepadaku? Ini jawaban. Yaitu hatinya enggak tulus, hatinya licik, hatinya kotor, tabungannya yang enggak disimpan. Sampah disimpan. Maka itu saya sering tanya begini, ayo jujur ya, firman Tuhan atau firman mama mertua yang lebih gampang dihafal? Cepetan. Saya tanya. Nah itu dia. Kenapa firman mama mertua lebih gampang dihafal? Karena nyakot. Karena gitu. Karena diinget-inget tiap hari. Padahal mama mertua sudah mati 20 tahun yang lalu. Tapi omongan masih, bahkan pakai baju apa waktu ngomong masih ingat. Wih keren. Terus caranya gini, wih hebat, hafal semua. Nah itulah tabungan goblok yang ngotorin hati, betul tidak? Yang disimpannya enggak. Nah sekarang apa jadinya kalau kita nabung kebenaran, nabung firman Tuhan? Bunganya apa? Luar biasa, kesehatan, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Itu yang betul. Amin. Maka itu jangan ngapalin salahnya orang, jangan ngapalin kata-kata tetangga, jangan ngapain. Omongan tukang parkir jadi simpan, goblok. Lu pernah saya ketemu orang, saya tuh cek dengan tukang parkir itu. Kejadian kapan? 4 tahun yang lalu. Nganggur apa kamu? Nah itu apa yang kita tabung itu apa? Setuju ya? Jadi pulang dari ibadah tahun baru ini kita harus beres di depan Tuhan. Modal utama tahun baru adalah penyertaan Tuhan buat hidup kita semua. Penyertaan Tuhan, karena Dia baik. Kebaikan Tuhan harus ada. Kalau sepanjang umur hidup kita hanya kebaikan Tuhan saja yang muncul, wih hidup ini sungguh luar biasa, saudara. Amin. Berbahagia betul enggak? Jujur ya, bongkar ya. Awas, kalau tabungannya sampah, ojo mbok eman-eman rek. Ada enggak orang, aduh sayang lu sampah ini, sayang lu. Segitu diambung, enak ambung, laraan enak. Ngawur. Ada nggak orang seperti itu? Mungkin saudara percaya, nggak mungkin. Saya buktikan. Setiap kali saudara sakit hati karena perbuatan orang, berarti saudara sedang cium sampah itu lagi. Lo betul nggak? Itu orang apa namanya? Goblok, stres. Goblok. Sampah kok diambungi terus lampung. Sampah kok diciumi terus saja. Enak ini sampah tahun 69, ini sampah tahun 70, ini sampah tahun 82. Hah? Ada nggak orang seperti itu? Jawab. Muake. Banyak orang seperti itu. Bukan rugi sendiri, betul? Hari ini bersihkan tabungan-tabungan kita. Jadi tahu Ci ya caranya, dumnoji. Bagikan sudah mana? Wah, kalau kebaikan Tuhan kita rasakan tiap hari, pasti sehat nggak? Nggak perlu langganan dokter, nggak perlu langganan rumah sakit, nggak perlu langganan apotek. Yang punya apotek minta maaf, karena kita sehat semua. Ya itu kan nggak apa-apa, nggak ada orang sakit kok. Serius dah, Alkitab itu hebat. Oke, cukup saya nggak ngomong terus. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati kita semuanya. Harus jujur, bagaimana tabungan kita ini ya. Oke, sebelum saya serahkan kepada bosnya, itu di pojok sana ada meja buku. Bagi yang belum tahu, itu ada berapa buku dari apa yang saya ajarkan. Bisa lihat. Nah, Yohanes bawa judul macam-macam toh. Nah, dengar ya, saya itu punya prinsip. Orang Kristen yang malas baca buku, dia pasti masuk neraka. Ayo protes kok, tak ladeni.
Loh, saya harus dengerin baik-baik. Kenapa orang Kristen yang malas baca buku pasti masuk neraka? Begini. Saya pernah ngerti kata GPS enggak? Global Positioning System, yang nuntun jalan gak kesasar. Pernah tahu? Oke. Nah, Alkitab itu GPS kita ke surga. Kalau kita nggak pakai Alkitab, pasti nyasar ke kembang kuning. Betul? Mati kita pasti, nggak akan sampai surga. Nah, begini. Alkitab itu buku yang paling tidak menarik sedunia. Kandel tulisannya cili-cili, kalau gambarnya bisa. Setuju nggak saya ngomong ini? Nah, jadi buku-buku yang dicetak oleh penerbit mana saja itu pasti menarik, tidak? Ya kalau nggak menarik nggak payu dong. Nah, kalau yang menarik aja malas baca, apalagi yang tidak menarik pasti nggak dibaca. Jadi orang yang nggak suka baca buku pasti masuk. Nah, begitu beli nanti milih desa. Awas kalau jadi yang nggak punya duit patungan. Tapi kalau model lihat begini kan orang kaya semua, patungan di sini-sini rek. Ini model kaya ini keren-keren begitu. Betul? Awas nggak beli buku. Nah, saya membiasakan sejak tahun 69, catat sejak tahun 69. Waktu itu saya masih pelajar SMP, uangnya pas-pasan, tapi saya suka beli buku. Saya sejak 69 selalu mikir harus beli buku. Nah, sejak itu kalau ada orang ulang tahun, ada orang melahirkan, ada orang menikah, ada orang lulus, ada orang pindah rumah, kasih buku. Kalau orang mati jangan, nggak dibaca nanti. Oke, jadi ya bawa bukunya. Saya ini suka membeli buku. Saya kasih hadiah buku. Oh, kita memberkati.